Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Hairunisa dari PAI 6D NPM 1911063111039. Di sini saya akan mempresentasikan hadis mengenai toleransi etika pergaulan yang biasa ada di dalam kehidupan sehari-hari. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Hadis Tarbawi. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum kita membahas mengenai hadis yang membahas tentang toleransi dalam etika pergaulan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai apa itu toleransi. Toleransi yaitu menghormati dan menghargai suatu perbedaan. Perbedaan itu dapat berbentuk perbedaan pendapat, perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan kebiasaan atau perilaku, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar kita dapat menghargai antar sesama manusia dan menghindari yang namanya perpecahan atau perselisihan. Dalam masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang majemuk, hal tersebut sudah sangat sering kita temukan adanya suatu perbedaan di antar individu. Masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman seperti suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi catatan bagi kita warga negara Indonesia yang baik dan umat muslim yang taat bahwa harus menerapkan perilaku toleransi di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan dan menyuruh kita untuk memerintahkan kita untuk berperilaku toleransi di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menjelaskan mengenai toleransi dalam etika pergaulan. Hadis tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsmanu bin Muhammad qala Abdullahi bin Ahmad wa sami'tuhu anna min Utsmana bin Muhammad. Hadatsana Jarirun al-Laits an Abdil Maliki bin Sa'id bin Jubair an Ikrimah ani bin Abbas yarfa'uhu ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna malam yukir kabirona wa yarham soghirona wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha anil munkar. Rawahul Ahmad. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad. Abdullah bin Ahmad berkata, aku telah mendengarnya dari Utsman bin Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Lais, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia merofakkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu menghormati dan menghargai sesuatu yang lebih besar. Lebih besar ini dalam artian apa? Misalkan umur yang lebih tua atau misalkan keilmuan yang lebih tinggi dari kita. Kita harus tetap menghormati dan menghargai dari kepribadian diri mereka, dan ini merupakan cara kita untuk tetap memanusiakan manusia dan tetap menyayangi untuk yang lebih kecil. Maksudnya apa? Misalkan yang lebih muda dan lain sebagainya, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun, apapun perbedaannya, kita harus tetap berbuat kebaikan. Dan hal tersebut juga dilakukan untuk mencegah kemungkaran, dan itu juga menjadi cara kita untuk meminimalisir adanya kemungkaran. Setiap individu itu diisyaratkan untuk memiliki akhlak yang baik.
Hal tersebut dilakukan untuk mencerminkan diri yang baik pula, menjadi kepribadian baik pun itu tidak ada ruginya gitu untuk diri kita pribadi, ataupun bahkan akan lebih bermanfaat untuk orang lain, dan hal itu baik untuk dilakukan oleh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga perasaan orang lain dan lain sebagainya itu menjadi hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, karena hal tersebut dapat dilakukan yang pertama tadi kan, tidak untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah perselisihan dan perpecahan. Maka ketika kita dapat menghormati baik itu kepada yang lebih tua atau kepada pun yang lebih muda, ataupun yang lebih banyak ilmunya ataupun yang lebih dikit ilmunya, hal tersebut tidak menjadikan kita orang yang sombong atau orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Karena sebenarnya kita itu di mata Allah itu sama, kecuali ketakwaannya. Hal tersebut dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yaitu ada untuk mencegah perselisihan dan pertengkaran antar sesama teman, atau antar sesama guru, atau sesama masyarakat di lingkungan sekolah yang dilandaskan oleh suatu perbedaan. Lalu selanjutnya, tidak memandang fisik dan psikis seseorang dari suatu perbedaan tersebut. Lalu selalu berbuat kebaikan tanpa memandang suatu perbedaan yang dimiliki seseorang tersebut. Lalu mengikat tali persaudaraan. Lalu dapat menjalin tali silaturahmi antar sesama manusia di dalam lingkungan sekolah. Lalu tidak mendiskriminasi suatu suku atau suatu agama dan lain sebagainya. Lalu menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Lalu selanjutnya yaitu dapat menghormati dan menghargai pendapat orang lain, misalkan lagi di dalam jalannya diskusi di dalam kegiatan pembelajaran. Membiasakan untuk tidak berlaku egois, atau harus di dalam diri kita itu ditanamkan bahwa di dalam kelas aja gitu kan terdapat banyak perbedaan, jadi tidak boleh egois dan mempertahankan kemauannya dirinya sendiri. Seperti itu. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia yang benar dan sebagai umat muslim yang taat, kita harus selalu menanamkan perilaku toleransi di dalam diri kita yang akan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Ketika hal tersebut dilakukan, maka akan terhindarnya suatu perselisihan dan pertengkaran yang akan membuat dunia ini menjadi damai, tentram, dan banyak kebaikan yang akan dibuat ke depannya. Hal tersebut pun akan bermanfaat bukan hanya untuk kita maupun juga untuk orang lain, untuk masa kini ataupun untuk masa depan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.